Apa yang kamu lakukan, Reza? Lepaskan aku sekarang dan cepat pergi demi ayahmu. Terima kasih ya sayang, aku sangat bahagia bersamamu. Aku berharap kita akan selalu hidup bersama. Dunia ini terkadang memiliki selera humor yang kejam. Namaku Arini. 3 tahun lalu, aku hancur berkeping-keping saat kekasih masa kuliahku, Reza, meninggalkanku begitu saja tepat setelah wisuda. Alasan yang dia berikan sangat klise. Kita tidak satu frekuensi lagi. Tanpa penjelasan, tanpa kata maaf yang tulus, dia menghilang dari hidupku, meninggalkan luka yang menganga cukup lama. Di tengah masa pemulihanku, aku bertemu dengan Pak Baskara. Dia adalah pria matang berusia 45 tahun, seorang arsitek ternama sekaligus klien di kantor firma hukum tempatku bekerja. Berbeda dengan Reza yang meledak-ledak dan impulsif, Baskara adalah definisi dari ketenangan. Dia memperlakukanku seperti permata berharga. Perbedaan usia 20 tahun di antara kami bukan masalah bagiku. Aku butuh perlindungan, dan dia adalah dermaga paling teduh untuk perahuku yang hampir karam. Kami menikah dalam sebuah perayaan privat yang mewah namun hangat. Aku merasa telah menemukan akhir bahagia yang aku cari. Sampai akhirnya, hari itu tiba. Hari di mana Baskara ingin mengenalkan putra sematawayangnya yang baru saja kembali dari studi magister di Inggris. Arini, kenalkan, ini putraku, kebanggaanku. Suara berat Baskara memenuhi ruang makan rumah kami yang megah. Aku berbalik dengan senyum tersungging, siap menyambut anggota keluarga baru. Namun detak jantungku seolah berhenti saat itu juga. Pria yang berdiri di hadapanku, mengenakan kemeja biru tua dengan rahang yang masih sekaku dulu, adalah Reza. Duniaku serasa berputar. Sendok perak yang kupegang terjatuh, berdenting nyaring di atas lantai marmer. Di mata Reza, aku melihat keterkejutan yang sama besarnya, yang kemudian dengan cepat berubah menjadi kilatan kemarahan dan rasa tidak percaya. "Reza," bisikku lirih, nyaris tak terdengar. "Ayah, ini istrimu." Suara Reza bergetar, nadanya antara muak dan bingung. Baskara yang tidak menyadari badai di antara kami, tersenyum lebar. "Iya nak, Arini adalah malaikat yang menemani ayah setahun terakhir ini. Kalian harus akrab ya, dia sekarang adalah ibumu." Kata ibu terasa seperti racun di lidahku. Pria yang dulu pernah berjanji akan menikahiku, kini harus memanggilku ibu. Minggu-minggu berikutnya adalah neraka yang terbungkus kemewahan. Reza tinggal di rumah kami. Setiap kali Baskara pergi ke kantor, suasana rumah berubah menjadi mencekam. Suatu sore di dapur, saat aku sedang menyiapkan kopi untuk Baskara, Reza menyudutkanku di meja counter. "Apa rencanamu hari ini? Kenapa harus ayahku?" Tanyanya dengan nada rendah yang mengancam. "Apa ini caramu membalas dendam karena aku memutuskanmu dulu? Kau mendekati pria kaya raya yang kebetulan adalah ayahku?" Aku menatap matanya dengan berani, meski lututku gemetar. "Aku tidak tahu dia ayahmu, Rez. Dia tidak pernah memajang fotomu saat kau di Inggris. Bagiku, dia hanya Baskara, pria yang menghargaiku saat kau membuangku seperti sampah." "Kau tahu betapa gilanya situasi ini." Reza memukul meja. Aku harus melihat wanita yang pernah tidur di bahuku, kini berada di pelukan ayahku setiap malam. "Maka pergilah Reza, jaga rahasia ini demi kebahagiaan ayahmu. Dia sangat mencintaimu." Jawabku dengan suara serak. Konflik memuncak saat Baskara merencanakan perayaan ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Di sana, di depan kolega dan keluarga besarnya, dia ingin kami bertiga berfoto sebagai keluarga yang sempurna. Malam sebelum acara, Reza mendatangiku di taman belakang. Dia tampak rapuh. "Arini, sejujurnya aku tidak pernah berhenti memikirkanmu. Aku meninggalkanmu dulu karena ayah sempat mengancam akan memutus biaya studiku jika aku terus berpacaran dengan gadis yang menurutnya mengalihkan fokusku. Aku pengecut. Aku memilih uang dan masa depan. Tapi aku menyesal." Pengakuannya membuat hatiku perih. Namun, aku bukan Arini yang dulu. Aku adalah istri Baskara, pria yang memberikan segalanya untukku tanpa syarat. "Kau terlambat, Reza," kataku tegas. "Sekarang, aku adalah istrinya ayahmu, dan jika kau mencintainya, kau akan membiarkan rahasia ini mati bersama masa lalu kita." Di pesta itu, di bawah lampu kristal yang berkilauan, kami berdiri bertiga.
Baskara merangkul bahuku dengan tangan kanannya dan merangkul bahu Reza dengan tangan kirinya. Kamera menyala. Cekrek. Dalam foto itu, kami tampak seperti keluarga impian. Namun di balik senyumku, ada beban rahasia yang menyesakkan dada. Dan di mata Reza, ada penyesalan yang abadi. Aku tahu, hidup di rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Aku telah memenangkan posisi sebagai ratu di istana ini, tapi aku harus berbagi atap dengan hantu masa laluku. Kini, setiap kali aku mendengar langkah kaki di koridor, aku selalu bertanya-tanya, apakah itu suamiku yang ingin mencintaiku, atau putranya yang ingin memilikiku kembali?